apakah ini Anies dipasangkan dengan siapa atau Ganjar kah atau apa. Saya kira jangan itu. Cuma itu yang menjadi konsentrasi kita gitu. Tetapi bagaimana kemudian bahwa kita meyakini bahwa pemimpin yang ditunjuk ke depan ini adalah yang juga menjadi, ini ada tesa, sintesa, ada antitesa gitu. Bagaimana ada orang tengah lah, jangan selalu bicara ekstrem kiri, ekstrem kanan, tapi tengahnya mana, solusinya apa gitu. Sangat sulit sebuah keniscayaan bahwa dalam koalisi partai nanti itu tidak ada bangunan koalisi lepas dari platform ideologis. Makanya saya sebut tadi, nggak ketemu tuh titiknya cairnya antara PKS dengan PDIP aja sulit sampai sekarang. Nah, itu yang kemudian agak sulit. Ketika elit-elit PDIP justru menyerang Ganjar Pranowo, Trimedia Panjaitan, Masinton Pasaribu, kemudian Bambang Pacul dan lain sebagainya Kira-kira kalau tidak mendapatkan restu oleh Megawati, apakah mereka akan melakukan hal seperti ini? Rasanya barangkali tidak ya, barangkali. Di dalam politik ini semua ada mekanisme, ada tahapannya. Politik tidak bisa didasarkan kepada isu, kecuali amanat penderitaan rakyat itu yang harus direspon oleh PDI Perjuangan, sehingga sah-sah saja bagi siapapun ya untuk berbicara atas nama demokrasi terhadap sosok pemimpin yang menjadi preferensi dari mereka. Tetapi bagi PDI Perjuangan, mekanisme yang telah sukses dibangun sejak tahun 2014 dan sebelumnya itu adalah menyerahkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo adalah kader partai lain yang sampai sekarang belum jelas keberadaannya apakah akan didukung oleh PDI Perjuangan atau tidak, sehingga ruang gerak buat Nasdem menafsirkan efek elektoral dari Anies dengan Ganjar itu memang lebih leluasa dilakukan oleh Nasdem terhadap Anies karena dia tidak dimiliki oleh partai manapun. Kalau dilihat saat ini ya Anies AHY yang terlihat apik serta juga dalam pemahaman modern untuk ke depan, tapi lihat dulu yang ngusung partai mana. Lebih penting lagi orang yang bisa mewakafkan seluruh jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Itu yang sekarang itu bagian dari upaya Nasdem untuk mencari sosok itu melalui dialog-dialog dengan Erlangga Hartarto, dengan AHY, hari ini dengan Prabowo dan seterusnya. Jadi kita ingin mencari orang yang bisa meneguhkan politik kebangsaan. Nah ini dalam penggodokan dan sedang diamatin terus oleh tim Bapilu. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang akan datang, saya pikir tahun ini juga kita akan jelaskan nanti siapa yang menjadi calon presiden dari Partai Nasdem untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. AHY atau siapa yang ini, moga-moga ada jodoh ya. Mungkin disinilah kita ingin bikin pertemuan perjodohan dalam waktu awal-awal. Bagi Trimedia, langkah Ganjar yang bermanuver untuk nyapres di 2024 sudah kelewat batas. Bahkan dalam istilah orang Jawa bisa disebut kemelinti atau congkak. Luar biasa ya Panjaitan. Kalau kata orang Jawa kemelinti ya, sudah kemelinti dia. Harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai Gubernur Jateng. Dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana, DPD, DPC, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, itu baru ujar dia. Karena untuk memenangkan pemilu 2024 itu memang harus dikerjakan dari sekarang. Waktunya tidak panjang lagi, 1,5 tahun lagi, dan saya rasa itu adalah waktu yang pendek, tapi kami juga punya optimisme karena ada tahapan-tahapan dan progres-progres yang kami capai selama ini. Sebenarnya Nasdem itu membuat poros baru. Kalau saya boleh katakan poros ketiga. Kalaupun misalkan ada satu poros yaitu Gerindra dengan PDIP, di poros yang lain yaitu katakanlah KIB, maka mestinya Nasdem mendorong membuat poros baru, yaitu Nasdem, PKS dengan Demokrat. Nah ini menjadi penting. Agar apa? Agar tidak terjadi polarisasi lagi, agar tidak terjadi lagi pertarungan dua kubu. Ada tiga poros, tiga kekuatan, tiga pihak yang bisa bertarung dalam pilpres. Anies mendapat sambutan meriah saat tiba di lokasi. Bahkan, ia juga diteriaki Presiden oleh simpatisan PKS yang hadir dalam acara tersebut. Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardani Alisera
menilai meriahnya sambutan terhadap Anies wajar mengingat mayoritas massa yang hadir merupakan warga Jakarta. Terlepas dari itu, PKS memiliki kedekatan dengan Anies. Memang Mas Anies dekat dengan PKS dan PKS juga dekat dengan Mas Anies. Sampai sekarang PKS pokoknya fokus menjaga Anies sukses gubernur sampai Oktober tahun 2022, ucapnya, Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Ia tak menampik Anies menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan. Namun saat ini, PKS masih melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pihak terkait. Kalau posisi sekarang PKS masih tetap mengusung Salim. Kan internal dulu sampai satu tahap kita selesai, kita taruh semua put on the table baru kita putuskan yang terbaik, ujarnya. Senada, pengamat politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga juga mempredikasi Pilpres 2024 bakal melahirkan 3 pasangan calon. Pertama, pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani yang maju dari poros koalisi PDIP dan Gerindra. Ada kemungkinan poros PDIP Gerindra akan mengusung Prabowo Puan, ungkapnya. Sedangkan koalisi Indonesia Bersatu diprediksi mengusung Airlangga Hartarto yang berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Poros Golkar, P3, PAN diperkirakan akan mengusung Airlangga Ganjar, ini dia. Pasangan terakhir di Pilpres 2024 adalah duet Anies Agus Harimurti Yudhoyono yang akan diusung oleh poros koalisi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Semoga yang memenangkan pemilihan Presiden 2024 orang yang tepat dan amanah bagi rakyat dan negara. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah memprediksi Partai Keadilan Sejahtera bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada pemilihan Presiden 2024. Selain PKS, Partai Nasdem juga diprediksi bakal mengusung Anies untuk maju memperebutkan RI 1 di 2024. PKS dan Nasdem tidak memiliki pergesekan berarti, bahkan memiliki kecocokan jika yang terusung adalah PKS, dengan konsekuensi Anies menjadi bagian dari Nasdem, kata Deddy kepada wartawan, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Peluang terbangunnya koalisi antara PKS, Demokrat dan Partai Nasdem sangat terbuka. Deddy menilai PKS terlihat lebih siap dengan partai politik manapun, termasuk dengan Partai Nasdem. PKS pada dasarnya tidak alergi terhadap parpol mitra dengan siapapun mereka terlihat siap bergabung, ujarnya. Selain PKS dan Partai Nasdem, menurutnya, partai lain yang juga berpeluang mengusung Anies di Pilpres 2024 mendatang adalah Partai Demokrat. Deddy mengatakan, jika dibandingkan PKB, Partai Demokrat lebih memiliki kedekatan dengan PKS dan Partai Nasdem. Paling mungkin usung Anies adalah Demokrat, hal ini karena partai PKB itu lebih dekat kecenderungannya bergabung dengan Golkar, sehingga Demokratlah yang paling memungkinkan bersama Nasdem dan juga PKS mengusung Anies Baswedan, ucapnya. Sebelumnya, Anies hadir dalam milad ke-20 PKS, Ahad tanggal 29 Mei tahun 2022.